Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Strategi Cost of Insurance berdasarkan hukum mortalita Gompertz dan McCann. Anggota kami terdiri dari tiga orang, yaitu yang pertama Rizky Putri Farhana, selanjutnya ada saya sendiri, Tiara Sabrina Sudrajat, dan yang terakhir ada Bapak Ahmad Danbar Soleh. Poin-poin yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, sampai dengan daftar pustaka. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Asuransi merupakan hal yang tidak terpisahkan lagi dari kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh keyakinan manusia terhadap kejadian baik atau buruk tidak bisa diprediksi kedatangannya di masa yang akan datang. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang memberikan pembayaran sejumlah uang tertentu atas kematian tertanggung kepada ahli waris atau orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi. Terdapat dua jenis asuransi jiwa yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, ada asuransi jiwa konvensional, yang kedua ada asuransi jiwa syariah. Pada konsepnya, semua kerugian yang dialami oleh peserta asuransi dalam asuransi jiwa konvensional ditanggung semua oleh perusahaan asuransi. Sedangkan dalam asuransi jiwa syariah, kerugian ditanggung bersama melalui dana tabaruk. Penentuan besaran dana tabaruk pada asuransi jiwa syariah ini diperlukan analisis dari berbagai faktor. Salah satu faktor yang dapat dianalisis yaitu mortalita atau laju kematian. Namun dengan adanya ketidakjelasan dalam persentase dana tabaruk menyebabkan masyarakat kebingungan dengan pembagian surplus operasionalnya. Oleh karena itu perlu adanya metode untuk menghitung dana tabaruk. Dalam penelitian ini, efektivitas kedua hukum mortalita yaitu ada hukum mortalita Gompertz dan McCann akan dibandingkan dalam perhitungan dana tabaruk. Selain membandingkan segi efektivitas kedua hukum mortalita tersebut, penelitian kali ini akan berfokus pada mekanisme pengelolaan dana tabaruk tanpa unsur tabungan. Dalam penelitian kali ini digunakan juga metode untuk menghitung dana tabaruk yaitu metode cost of insurance atau COI. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana penerapan metode cost of insurance pada hukum mortalita McCann dan hukum mortalita Gompertz dalam perhitungan dana tabaruk pada asuransi syariah. Tujuan dari penelitian yang kami buat yaitu untuk mengetahui penerapan metode cost of insurance pada hukum mortalita McCann dan hukum mortalita Gompertz dalam perhitungan dana tabaruk pada asuransi syariah. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kasus pembayaran dana tabaruk dengan data yang diambil dari tabel mortalita Indonesia tahun 2019 untuk pengambilan sampel jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kemudian akan dibahas dan dikaji menggunakan hukum mortalita McCann dan hukum mortalita Gompertz serta akan dihitung besaran dana tabaruk dengan menggunakan metode yaitu cost of insurance. Adapun langkah-langkah yang kami gunakan dalam menghitung dana tabaruk yang pertama yaitu kami mengestimasi parameter, selanjutnya menghitung nilai QX, lalu melengkapi tabel mortalitas, selanjutnya itu mengasumsikan besaran biaya pengelolaan dan lalu menghitung dana tabaruk, selanjutnya itu membandingkan hasil yang didapat, lalu kami memberikan contoh kasus dan akhirnya kami akan menganalisis hasil perhitungan dengan metode cost of insurance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Keisla. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasannya. Untuk langkah pertama, yaitu mengestimasi parameter terlebih dahulu. Pada penelitian kali ini, diasumsikan nilai A besar atau parameter risiko kematian yang disebabkan oleh faktor selain usia adalah 0,001. Sehingga untuk selanjutnya adalah mencari A dan B, yaitu A merupakan hasil pembagian dari sigma X I min X bar dikali Y I min X I dibagi dengan X I min X bar. Dapatkan hasil 0,079 sekian. Sementara untuk B-nya merupakan pengurangan dari Y min AX. Dapatkan min 9,2509. Nah, maka didapatkan hasil Y atau sama regresi linearnya 0,079 sekian dikali XI dikurang 9,2509. Maka dari itu, selanjutnya kita akan mencari C
yang merupakan eksponen dari A, yaitu 1,0829, dan untuk B merupakan eksponen dari B kecilnya, yaitu 0,0000966020. Sehingga diperoleh konstanta sebagai berikut, yaitu A 0,001, B 0,00010158, C 1,08020836 untuk jenis kelamin laki-laki. Sementara itu, dengan langkah yang sama diperoleh konstanta A 0,001, B 0,00006997, dan C 1,08264 untuk jenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu dengan menggunakan hukum Gompers dan McCann. Untuk persamaan QX dengan hukum Gompers, yaitu 1 min eksponen dari min B per ln C dikali C pangkat X min 1. Sementara untuk persamaan QX dengan hukum McCann-nya 1 min eksponen dari min A min B kali C pangkat X per ln C dikali C min 1. Sehingga didapatkan hasil tabel baru yang dapat dilihat pada layar. Dan untuk tabelnya ini, laki-laki di bagian kiri dan perempuan di bagian kanan, sementara untuk bagian tabel mortalitas Gompersnya di bagian atas, dan tabel mortalitas McCabe di bagian bawah. Nah, selanjutnya akan dibuat tabel presentasi data baru dengan menggunakan metode cost of insurance dengan persamaan V kali QX per 1 min A, dengan A merupakan biaya pengelolaannya. Sementara itu, untuk kali ini kita mengasumsikan I 5%, 10%, dan 20%, sementara untuk biaya pengelolaannya 25% dan 50%. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat pada layar berikut. Untuk tabel presentasi dana baru dengan laki-laki dengan biaya pengelolaan 25% ada di bagian atas, dan di bagian bawah itu 50%. Sementara untuk laki-laki di bagian kiri dan perempuan di bagian kanan. Selanjutnya akan dilakukan contoh studi kasus dengan hasil yang telah kita dapatkan dengan permisalan uang pertanggungan 100 juta dengan asumsi I sama dengan 5% dan insured berusia 35 tahun serta biaya pengelolaannya 25%. Kita melakukan 4 percobaan, yaitu Gompers dan Beckham untuk masing-masing jenis kelamin. Nah, kami mendapatkan Gompers yang laki-laki 204.000 dan perempuan 144.000. Sementara di bagian Beckham, dengan menggunakan hukum Beckham, kita mendapat 331.000 untuk laki-laki dan 271.000 untuk perempuan. Nah, dapat disimpulkan dari penelitian kami, berdasarkan tabel presentasi dana baru yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi usia peserta asuransi atau biaya pengelolaannya, maka presentasi dana barunya akan semakin tinggi juga. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya usia seseorang, maka risikonya yang akan terjadi juga akan lebih besar. Sedangkan semakin tinggi nilai investasi, maka presentasi dana baru akan semakin rendah. Lalu, hasil cost of insurance yang didapat akan lebih tinggi jika menggunakan hukum mortalitas McCabe karena adanya parameter tambahan yang memperhitungkan faktor kematian selain usia pada hukum mortalitas ini. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa hasil pendekatan hukum mortalitas McCabe lebih sesuai karena pada aslinya kematian tidak hanya disebabkan oleh faktor usia. Sementara itu, untuk perbandingan hasil berdasarkan jenis kelamin, didapatkan nilai yang lebih tinggi untuk jenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh resiko yang dialami laki-laki lebih besar dibandingkan yang perempuan. Ini merupakan daftar pustaka yang kami pergunakan dalam membuat karya tulis ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.